Assalamualaikum teman-teman. Kita lanjut yang B ya. Di B itu kita mencari QC dan QR, beban panas di kondensor dan beban panas di reboiler. Nah, sebelumnya kita membutuhkan laju alir di D dan di W. Untuk mencarinya kita menggunakan rumus neraca massa. Pertama yaitu neraca massa total. Dengan menggunakan persamaan 11, 4, 3. Di mana neraca massa total adalah F sama dengan D plus W. Nah, kita tahu F-nya itu sebesar 100 sama dengan D plus W. Dari sini kita pindah ruas ya. D sama dengan 100 min W. Ini jadi persamaan 1. Setelah itu kita menuju neraca massa komponen. Dari persamaan 11, 4, 4. Di mana neraca massa komponen adalah F dikali XF sama dengan D dikali XD ditambah W dikali XW. Diketahui F 100, XF 0,55, D kita langsung substitusikan persamaan 1 yaitu 100 min W dikali XD 0,98 ditambah W dikali XW 0,04. Langsung kita selesaikan ya. W sama dengan 45,7 kg mol per jam. Nah, W di sini kita langsung substitusikan kepada persamaan 1. Berarti D sama dengan 100 dikurangin 45,7 sama dengan 54,3 kg mol per jam. Sekarang kita coba masuk ke rumus QC dan QR ya. Nah, rumus QC itu kita dapat dari persamaan 11, 6, 10, di mana QC sama dengan V dikali H dikurangi L dikali HD dikurangi D dikali HD. Kemudian persamaan QR didapat dari 11,617 di mana QR sama dengan D dikali HD ditambah B dikali HB ditambah QC dikurangi F dikali HF. Di sini yang masih kita punya hanya D, W, dan F. Padahal kita memerlukan V, H, L, HD, D kita sudah punya, HD lagi, D kita sudah punya, HD lagi, B kita sudah punya, kemudian HB, QC, F kita sudah punya, dan HF. Di mana F ini menggunakan
persamaan 11, 4, 5. Dan H menggunakan persamaan 11, 6, 2. L juga menggunakan persamaan 11, 4, 5. HD menggunakan persamaan 11, 6, 5. Dimana di sini rumus HD, HB, dan HF itu sama-sama persamaan 11, 6, 5. QC dari persamaan 11, 6, 10. Yuk kita lanjut aja langsung masuk ke persamaannya. Kita mulai dari persamaan 11, 4, 5 dulu ya. Persamaan 11, 4, 5 yaitu R sama dengan L per D, kemudian V sama dengan L plus D. Nah, di mana R sudah kita ketahui sebesar 1,3 dikali 1,2 sama dengan L dibagi D-nya 54,3. Sehingga L sama dengan 84,708. Kemudian kita masukkan pada rumus V. V sama dengan L 84,708 ditambah D 54,3 sama dengan 139,008. Selanjutnya kita masuk ke persamaan 11, 6, 2 ya. Persamaan 11, 6, 2 yaitu H sama dengan YA dikali lambda A ditambah CP YA dikali T min T0 ditambah 1 min YA dikali lambda B ditambah CP YB dikali T min T0, di mana T yang kita gunakan diperoleh dari Y1 sama dengan XD sama dengan 0,98. Itu dari gambar 11, 1, 1 kita peroleh T-nya sama dengan 81,08. Untuk hasil yang akurat, kita menggunakan tabel 11, 1, 1 menggunakan interval untuk menemukan nilai 81,08. Tetapi untuk kalian yang tidak mau menggunakan tabel atau interpolasi, kalian langsung bisa menggunakan gambar 11, 1, 1 di buku Gion Koplis. Setelah itu, kita memerlukan perhitungan lambda B. Nah, lambda B itu kita hitung menggunakan persamaan 11, 6, 4. Di mana lambda B sama dengan CPB dikali T B. B dikurangi T0 ditambah lambda B dikurangi CP YB
dikali TB. B dikurangi T0. Di mana T0 ini kita menggunakan titik bidih benzena yaitu 80,1 derajat Celcius. Untuk nilai CPB, TBB, lambda B, CPYB itu menggunakan tabel 1161 pada buku Geon Koplis. Kita langsung masukkan saja angka-angkanya ya. Hasilnya lambda B adalah 34.224 kJ per kilogram mol. Sehingga bisa kita langsung masukkan pada persamaan 1162 untuk mencari H ya. Nah, untuk sisa-sisa seperti YA, lambda A, YA ini yaitu 0,98 ya. Untuk lambda A itu kita bisa menggunakan tabel 1161. H sama dengan hasilnya adalah 30.983,269 kJ per kilogram mol. Selanjutnya kita akan menuju pada persamaan 1165. Persamaan 1165 di mana H di sini H kecil ya, sama dengan XA dikali CPA dikali T min T0 ditambah 1 min XA dikali CPB dikali T min 80,1 ditambah 0. Atau ini bisa diabaikan. Sehingga HD sama dengan sama dengan 136,01 kilojoule per kilogram mol. Kemudian kita menuju HF. Nah, jika HF otomatis XA yang digunakan adalah XF, yaitu 0,55. Nah, karena 0,55 sehingga nilai T itu berbeda. Kembali lagi kepada yang awal, yaitu menggunakan gambar 1111 atau bisa kalian interval menggunakan tabel 1111. Itu terserah pada kalian. Hasilnya adalah kemudian untuk HW di sini menggunakan data dari gambar 1161 di mana XW sama dengan 0,04 sehingga HB sama dengan 4.500 kJ per kilogram mol. Nah, sepertinya semua data yang kita butuhkan sudah tersedia ya. Yuk kita langsung saja substitusikan ke persamaannya. Qc sama dengan
sama dengan 4.288.15,779 kilojoule per jam. Hasil QC sudah kita dapatkan, tinggal QR. QR sama dengan sama dengan 4.336.041,472 kilojoule per jam. Jadi beban QC yang kita butuhkan adalah 4.288.15,779 kilojoule per jam. Dan beban QR yang kita butuhkan adalah 4.336.041,472 kilojoule per jam. Sekarang yang C, yang terakhir, yaitu mencari jumlah try minimum pada reflux total. Nah, caranya menggunakan gambar pada grafik. Untuk memplot titik pada grafik itu tetap sama ya, seperti video sebelumnya, bisa kalian lihat melalui link ini. Setelah seperti ini, menurut buku Gion Koplis pada contoh soal 11.42, berarti pada contoh soal 11.42 dan di gambar 11.4.13, jika mencari jumlah try atau stage minimum pada reflux total itu dicari dari titik XD pada garis diagonal sampai titik XW pada garis diagonal. Pembentukan stage atau try-nya langsung dari garis diagonal menuju kurva tanpa menggunakan garis enriching lagi. Cara membuatnya seperti ini ya. Ditarik garis horizontal ke kiri hingga menyentuh kurva, kemudian ditarik vertikal ke bawah hingga menyentuh garis diagonal. Begitu seterusnya. Sekarang kita hitung jumlah try atau stage-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sehingga jumlah try minimum pada reflux total sama dengan 8 tries atau stage. Dengan rincian 7 try pada menara distilasi atau pada kolom dan 1 try atau stage
pada reboiler. C yang merupakan pertanyaan terakhir sudah terjawab. Jangan lupa like video ini ya. Sampai jumpa kembali di video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.